Godzilla adalah kaiju paling terkenal dalam sejarah perfilman yang bergenre monster. Akan tetapi dia seringkali tidak dimasukkan di dalam beberapa film yang bertema tentang monster raksasa. Tokoh paling ikonik Toho yaitu Godzilla mungkin adalah kaiju yang paling terkenal. Tetapi dia bukan satu-satunya kaiju yang memiliki filmnya sendiri. Waralaba Godzilla datang bersama-sama dari film-film lain yang dibuat oleh Toho. Setelah kesuksesan debut mereka pada tahun 1954, Mothra, Rodan, dan juga Varan hanyalah beberapa kaiju yang muncul sebelum masing-masing dari mereka dimasukkan ke dalam film-film Godzilla. Selain itu, studio para pesaing Toho juga datang dengan film monster raksasa buatan mereka sendiri. Baik di timur dan barat, ada banyak film kaiju yang tidak menampilkan Godzilla. Dan berikut adalah 10 film kaiju terbaik yang tidak dibintangi oleh Godzilla. Banyak film-film Toho di era Showa yang melibatkan alien. Contohnya saja tahun 1970 yang berjudul Space Amoeba Enyok Monsters from Space. Film mandiri ini menceritakan kedatangan alien ke bumi yang menabrak sebuah pulau di Pasifik dan mengubah makhluk biasa seperti sotong, kura-kura, dan kepiting menjadi monster raksasa. Dengan raksasa ini di bawah kendali mereka, para alien berharap untuk mengambil alih bumi. Nah, salah satu kaiju dalam film tersebut yang bernama Kamubas juga pernah tampil sebagai cameo di film Godzilla Tokyo SOS. Di film ini menceritakan sebuah gunung berapi bawah laut menyebabkan gempa bumi di Atlantik dan menyebabkan hewan air misterius terlepaskan, termasuk raksasa binatang berkaki dua yang dijuluki sebagai Gorgo. Pelaut menangkap makhluk itu tanpa menyadari apa yang mereka tangkap adalah seekor bayi. Setelah menjual Gorgo muda ke sirkus di Inggris, ibu bayi yang lebih besar datang ke London untuk mendapatkan kembali anaknya. Film yang diproduksi oleh Toei Company ini merupakan produser di balik franchise Super Sentai. Legend of Dinosaur and Monsterverse adalah film tokusatsu dengan special effect yang sangat tidak jelas. Dan di Amerika Serikat, film itu hanya disebut sebagai The Legend of Dinosaurs. Dalam film itu, sebuah desa nelayan Jepang diserang oleh Plesiosaurus yang hobi memakan daging manusia. Sementara itu, telur prasejarah telah menetas, yang isinya adalah Pterosaurus, yang ditakdirkan untuk melawan Plesiosaurus. Meskipun dirilis di Amerika Utara dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Wars atau Dragon Wars adalah sebuah film bergenre fantasi kepunyaan Korea Selatan. Film ini dibintangi oleh Jason Bourne, Robert Forster, dan disutradarai oleh Sim Hyung Rae. Di dalam film tersebut, menurut cerita rakyat Korea, seekor naga ditakdirkan untuk kembali dan merusak bumi, yang pada akhirnya legenda tersebut menjadi kenyataan. Dan sekarang semuanya tergantung pada seorang reporter yang merupakan reinkarnasi dari seorang prajurit abad ke-16 yang berjuang melawan naga dan menghentikan mereka. The War adalah salah satu film yang dianggap gagal, tetapi film tersebut meraih kesuksesan dari sisi finansial. Dan rupanya sebuah sequel yang disebut The War 2 Mysteries of the Dragon sedang dalam pengerjaan. Film yang menjadi kegagalan box office tahun 1998 ini menceritakan sebuah kapal pesiar mewah bernama Argonautica, di mana kapal itu adalah tempat terjadinya kejahatan dan teror, di mana seorang pencuri dan sekelompok penjahat secara terpisah dan tidak mengetahui satu sama lain menggerebek kapal tersebut dengan harapan mencuri harta di sana. Setelah itu, seekor monster laut raksasa dengan tentakel muncul dari kedalaman samudra untuk menghabisi dan memakan para penumpang. Di pricing mendapat rating yang sangat jelek dari para kritikus, tetapi film ini telah mendapatkan banyak penggemar yang cukup besar sejak saat itu. Ketika para peneliti menguji perangkat nuklir mereka di lingkaran Arktik, mereka secara tidak sengaja membangkitkan monster prasejarah yang tertidur dan telah berada di dalam es selama jutaan tahun. Kebangkitan makhluk ini menyebabkan banyak kehancuran saat menuju kota New York. Monster tersebut kebal terhadap persenjataan manusia, dan hanya tindakan ekstrim yang mungkin akan menghentikannya. The Beast from 20,000 Fathoms ini diperkirakan telah menjadi salah satu inspirasi bagi film Godzilla asli, yang keluar di Jepang pada tahun berikutnya. Monster dalam film ini bahkan bernapaskan api mirip dengan napas atom Godzilla. Film yang dibuat untuk TV tahun 1978 ini adalah persembahan bagi para pecinta tokusatsu.
Film ini disutradarai oleh Sugunobu Kotani dan diproduksi oleh Renkin Junior. Special effect-nya pun dilakukan oleh Suburaya Production yang dikenal dengan waralaba Ultraman-nya di Jepang. Dalam film ini menceritakan beberapa peneliti kelautan menemukan dan menyelidiki roh misterius seorang wanita cantik. Dan juga di sana mereka bertempur dengan kura-kura laut raksasa yang menghantui segitiga Bermuda. Toho dan Suburaya Production berkolaborasi untuk film bernuansa kaiju tahun 1972 ini. Dengan tampilan pahlawan yang menggemaskan dan penampilan yang berwarna-warni, film Great Monster Battle Daigoro vs Goliath secara alami menarik bagi anak-anak. Dalam film itu, seorang pria mengadopsi Daigoro setelah ibunya terbunuh dalam serangan militer. Makhluk seperti kudanil itu ramah terhadap manusia. Segera setelah itu, monster lain bernama Goliath muncul dan Daigoro berusaha untuk melindungi semua teman-temannya. Sampai hari ini, kisah di balik film terkenal Korea Utara ini masih terus mempesona. Semuanya dimulai dengan diktator Korea Utara yang bernama Kim Jong-il, yang memerintahkan penculikan sutradara Korea Selatan yang bernama Shin Sang-ok dan istrinya Choi Eun-hee. Mereka dipaksa bersama dengan sutradara special effect Godzilla yang bernama Teruyushi Nakano untuk membuat film propaganda politik untuk Korea Utara. Nah, orang-orang dari Toho juga dibawa masuk untuk meyakinkan mereka bahwa mereka akan diberikan pekerjaan di Tiongkok nanti. Berdasarkan legenda Korea tentang raksasa pemakan besi yang bernama Bulgasari, Bulgasari adalah film fantasi berlatar Korea feodal. Kisah yang sama tersebut dihidupkan kembali dengan maksud membantu menggulingkan kekuasaan kerajaan Korea. Bulgasari secara bebas dibuat kembali sebagai film berbahasa Inggris pada tahun 1996 yang disebut sebagai Galgamet. Dalam reboot seri Gamera produksi Dai Film ini banyak menampilkan sisi yang lebih gelap serta terlihat lebih serius, di mana monster Gamera sekarang menjadi makhluk rekayasa biogenetik, yang misinya adalah untuk menghentikan berbagai kejahatan. Dalam film pertama trilogi yang disutradarai oleh Susuke Kaneko ini, Gamera bangkit dari kedalaman laut untuk menghentikan Gaos. Gaos adalah sejenis monster terbang yang mengancam umat manusia. Yang pertama dari Phil's Godzilla. Pantesan aja lama buat film Godzilla vs Kong yang dimana akan banyak Titans muncul. Terus dari Rahasia Vlog and Gaming. Bang, semburan napas atom Godzilla 2014 sama napas atom Godzilla 2019 beda ya bang? Beda-beda. Soalnya kalau napas atom yang 2014 itu bentuknya mirip kayak angin berwarna biru. Kalau yang napas atom 2019 lebih mirip kayak napas atom Shin Godzilla. Ya, beda kok. Godzilla 2014 sama 2019 atomic grade-nya beda kok. Terus dari Pak Haji Sidik, bang, apakah monster di Godzilla 2019 ada di Godzilla vs Kong? Enggak semuanya. Meskipun masuk hanya beberapa. Karena terlalu banyak monster akan merusak alur cerita dari Godzilla vs Kong sendiri. Gitu. Dan ceritanya nggak terlalu menarik. Nah, Godzilla vs Kong itu kan kita menantikan pertarungan antara Godzilla dan Kong. Nah, kalau terlalu banyak Titans ikut campur, ya jatuhnya jadi kayak film ribut antar monster aja gitu. Terus dari Burning Ghidorah, bang, kalau misalnya Destroya muncul di Monsterverse, apakah pihak Legendary Picture akan meniru 100% bentuk dari Destroya? Enggak 100%. Ya paling beda-beda tipis lah. Kalau 100% sih enggak. Kalau menurut gue ya. Selanjutnya dari Gamer Junior Budianto 403, menit 403, bang, mungkin kota yang menjadi tempat tinggal Godzilla, mungkin kota yang hilang atau kota Atlantis, ya bisa jadi. Dari Raihan Zaki Akbar, bang, kalau kepala Ghidorah itu berevolusi menjadi Nozuki, kalau misalnya benar berarti Mecha King Ghidorah masuk ke film presentasinya kecil dong. Iya, jadi kecil. Kalau misalnya Nozuki berevolusi dari kepala Ghidorah, berarti presentasi untuk masuk Mecha King Ghidorah menjadi sangat kecil. Nah, kalau Nozuki masuknya seperti yang gue ceritain di video gue sebelumnya, presentase untuk masuk Mecha King Ghidorah lebih besar gitu.
Terus selanjutnya dari Askarandi 11 Pro. Bang, mungkin menurut teori gua, Nozuki bersatu sama Mecha Godzilla untuk melawan Kong dan Godzilla. Terus Monarch bersalah lalu buat senjata untuk Kong dan buat armor untuk Godzilla. Ini hanya teori. Oke, bro. Dari Ksatria Putra Aditya Gaming. Bang, film favorit selain Godzilla apa, Bang? Oh, banyak, bro. DC, Marvel, Ultraman. Wah, banyak. Hampir semua genre gue suka, bro. By the way, apakah Monsterverse bakal ada film Destroy All Monster? Ada clue-clue kecil mengarah ke sana sih, bro, tapi belum ada pernyataan resmi juga. Kita tunggu aja ya. Terus dari Azhar Alvaris, ingat pas di scene Hollow Earth, pas bomnya meledak ada fosil Anguirus. Terus dari Jovan Atalah, Bang, kayaknya Kong ngalahin Mecha Godzilla sama kapak yang dialiri kekuatan listriknya. Maaf, teori, nggak apa-apa, bro. Namanya juga teori. Terus dari Zahir Ar-Rahman Channel, Bang, apa bedanya sih Titan sama Kaiju? Bikin videonya. Iya, Titan sama Kaiju. Monsterverse itu tidak pernah memanggil para monster itu dengan sebutan Kaiju, tetapi Titans. Gitu. Nanti gue jelasin deh, gue bikin videonya. Oke. Dari DC Phoenix, Bang, emang film Godzilla vs Kong kapan rilisnya? November. Dari Naru Sensei, Monarch adalah penjahat sebenarnya di Monsterverse. Yap. Terus dari Mbah Lintang, Bang, Emma Russell udah mati belum di Godzilla King of the Monsters? Mati, harusnya sih mati. Dari Thomas Herjuno, masih banyak misteri yang ada di tiap film Monsterverse yang kurasa tidak akan cukup bila dibahas di Godzilla vs Kong. Nah, mengingat hal tersebut, apa ada kemungkinan ada lanjutan dari film Godzilla vs Kong? Ada, bro, banyak lanjutannya. Tapi itu semua tergantung pihak pembuat film. Clue-cluenya udah banyak. Contohnya di kredit Godzilla King of the Monsters, itu cluenya banyak sekali. Nah, semua tergantung pihak membuat film aja. Mereka mau melanjutkan lagi setelah Godzilla vs Kong atau enggak. Gitu aja. Terus dari Carol WSA, sepertinya Mechagodzilla bakal bantuin Godzilla sama Kong. Soalnya Monarch kasih Godzilla sama Kong armor lawan Nozuki dan monster lain di Hollow Earth. Bisa jadi, bro. Dari Indozilla Legend, Bang, Godzilla di Monsterverse masa hanya ada satu aja, Bang? Gak ada yang lain? Untuk sementara satu ya. Masih satu untuk sementara. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.